Season 2 and 3. No way! We're gonna be seeing more of each other over the next few years. Avatar Hype House, let's do it, guys. Congratulations, everyone. Oh my god! Yap, jadi kita baru selesai nonton announcement dari Netflix beserta sama cast-castnya gitu. Jadi resmi guys, season kedua dari Avatar The Last Airbender versi Netflix resmi dibuat. Bukan cuma season kedua, musim kedua, buku kedua, tapi juga season ketiga sekaligus diumumkan. Ya mungkin masuk akal sih, karena memang pemeran dari Aang sendiri kan lihat tuh, suaranya pun agak berbeda dibandingkan kita lihat yang di season pertama dia masih bocil 12 tahun. Sekarang itu udah syuting 2 tahun yang lalu menurut Roy Iskandar ya, yang dia wawancara sama Kompas ya kalau nggak salah. Itu berarti sekarang 12, 13, udah 14 tahunan lebih nih umur dari pemeran utama dari Aang ini guys. Jadi kalau mereka nggak buru-buru season ketiga, ya gimana, kudu pakai efek apa lagi gitu, udah keburu tua gitu. Itu susahnya sih untuk Aang ini, karena di versi animasinya pun memang masih bocil, umurnya masih segitu-segitu aja gitu guys. Jadi kita senang banget akhirnya Avatar The Last Airbender ini sukses, dan juga sukses di penayangan, perilisan, sukses juga menyentuh hati para pecinta dari animasinya. Makanya Netflix langsung membuat 3 season. Sebenarnya wajar sih, karena prestasi dari Avatar The Last Airbender ini, bahkan penayangannya itu, jumlah penayangannya itu melebihi prestasi dari One Piece live action. Secara pribadi gue nggak nonton One Piece, memang agak kurang relate dengan One Piece. Dan kalau gue lihat dari orang luar, dari fans One Piece tuh kayak berasa ya kelamaan gitu ya untuk drama-dramanya gitu. Tapi untuk fans One Piece yang sebenarnya justru menurut mereka ini perlu bang dikasih penjelasan drama yang lebih dalam, agar kita tuh lebih dapat ketika nanti di season kedua, season ketiga. Oke, gue ngerti, tapi untuk di Avatar memang gue nonton langsung, dan sistemnya juga kayak lebih global. Kalau One Piece itu kan memang segmented orang yang benar-benar suka gitu, tapi kalau Avatar rata-rata orang nonton ya. Jadi wajar kalau penayangannya itu melebihi dari One Piece gitu guys. Dan juga One Piece juga lebih duluan tayang dan memulai jadi dasar, prestasi dasar itu. Jadi gampang banget kalau ada live action lainnya setelah One Piece untuk bisa melebihi mereka. Jadi wajar banget gitu guys ya. Nah di sini prestasinya adalah dari sejauh ini Avatar The Last Airbender versi Netflix ini sudah ditonton sebanyak 153,4 juta jam tayang. Itu versi Englishnya, versi aslinya. Belum kalau di India mungkin berubah jadi bahasa-bahasa India, di Indonesia mungkin ada yang pengen nonton bahasa Indonesia, dubbing Indonesia, itu belum dihitung, tapi memang 153 juta, dan itu luar biasa untuk prestasi dari streaming. Kemudian juga Avatar The Last Airbender ini menduduki peringkat pertama di film terpopuler Netflix di 76 negara, dan masuk ke dalam peringkat 10 besar di total 92 negara. Wow, ini prestasi yang luar biasa banget. Jadi kalau mereka nggak ngelanjutin ke season 2, season 3, waduh rugi banget gitu ya. Dan sebenarnya langkah keputusan tim gitu, Netflix juga membuat langsung ke season ketiga itu juga belajar yang sudah-sudah ya. Kita tahu sendiri bahwa Netflix itu nggak cuma sekali 2 kali aja membuat live action dari anime ataupun animasi. Kebanyakan gagal gitu, nggak terlalu berkesan gitu. Tapi di sini sejak One Piece, Yu Yu Hakusho, akhirnya sampai ke Avatar The Last Airbender, konsisten. Mereka benar-benar berhasil gitu. Jadi tim mereka ini agak pintar. Mereka buat langsung season ketiga, karena ini akan membendung jika suatu saat Netflix pengen membatalkan amit-amit gitu ya, season kedua nggak seberhasil season pertama. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyetop, karena udah ada kontraknya sampai season ketiga. Jadi mantap sekali. Tapi terlepas dari semua itu, semua trik itu, menurut gue adalah perjalanan Aang ini harus selesai. Karena kalau nggak selesai, ya kayak nanggung aja gitu ya. Karena berkaca dengan bisnis, penjualan jadi kurang, akhirnya Aangnya nggak selesai. Jadi kita nggak bisa benar-benar mereview total perjalanannya gitu. Sedangkan di season pertama kita tahu sendiri bahwa Aang ini belum bisa menguasai pengendalian air. Sedangkan di versi animasi Book One itu sebenarnya Aang itu ketika battle akhir di utara itu, si Aang ini sudah bisa menguasai, ya luar biasa menguasai air gitu. Jadi kayak
elemen-elemen air di sini nggak diperlihatkan gitu. Jadi kita masih penasaran apa yang langkah dari tim-tim dari Netflix untuk membuat season kedua. Yang jelas kan sebenarnya kalau dia udah menguasai elemen air di season pertama kan tinggal enak tuh. Season kedua mereka tinggal memperlihatkan Aang ini mencari guru di Ba Sing Se, mencari guru untuk menguasai elemen bumi. Kemudian juga di season ketiga mereka akan memperlihatkan Aang ini mencari guru di negara api untuk menguasai elemen api. Nah itu, jadi kalau di season pertama kita nggak melihat Aang bisa menguasai pengendalian air, jadi harus ditumpuk di season kedua dong. Di awal-awal episode kayaknya si Aang ini tetap bisa belajar dari Katara mungkin untuk pengendalian air gitu. Akhirnya kayaknya bakal dipadetin dan agak pusing kita mikir season kedua ini. Siapa yang juga akan menjadi villain di sini guys. Dan kalau kita lihat dari season pertama, development karakter dari Azula, itu banyak diperlihatkan, tampaknya memang Azula adalah salah satu villain untuk season kedua. Yang jelas di season kedua akan lebih banyak PR untuk tim karena di sini kita akan melihat pertemuan Aang dengan Top Beifong. Belum lagi kita akan melihat bagaimana Aang bisa menguasai pengendalian air sekaligus pengendalian bumi, itu akan lebih ribet lagi. Apakah cukup 8 episode? Kita semoga bisa mungkin minimal 10 episode gitu ya. Untuk di animasi sendiri itu memang 20 episode sama kayak di Book One season pertama itu 20 episode kalau versi animasinya. Dan di season pertama kan dijadikan 8 episode. Semoga saja di season kedua ini karena Aang ini kan belum bisa mengendalikan pengendalian air, jadi ya minimal tuh 10 episode agar puas gitu ya. Dan menurut gue jangan buru-buru juga karena ini kan yang season pertama itu aja mereka pertama kali diumumkan itu di tahun 2018, baru mulai proses penulisan skrip. Kemudian juga sempat ditinggal juga oleh kreator asli dari versi animasinya yang tadinya kan mereka tuh pengen jadi produser dan juga pengarah langsung, tiba-tiba menjelang syuting kayak ditinggalkan aja, mungkin nggak sesuai gitu ya. Tapi akhirnya mereka berhasil menunjukkan bahwa ini akhirnya berkualitas dan salah satu live action yang berhasil juga. Semoga aja kreator dari Avatar asli ini akan ikut campur juga di season kedua, akan lebih keren lagi ceritanya gitu ya. Dan di season kedua kan kita akan melihat banyak sekali proses yang akan dihadirkan, salah satunya kayak pertemuan dengan Top Beifong. Kemudian juga itu kan akan menjadi guru si Aang untuk mengendalikan bumi gitu. Kemudian juga ada proses bagaimana apa diculik. Nah, kalau teman-teman nanya, Bang, apakah Suki bakal balik lagi? Nah, season kedua ini di book 2 jelas Suki bakal balik lagi meskipun cuma sebentar gitu ya. Nah, di sini dia akan menyelamatkan apa yang diculik tersebut, termasuk juga Kyoshi Warrior-nya akan melawan tim dari Azula, ada Mei di sana. Ngomongin tim Azula, ngomongin Suki, kita tahu sendiri bahwa paling banyak menurut gue yang paling banyak dikomplain itu adalah Azula dan teman-temannya ini agak gemoy gitu. Bukannya rasis, bukannya mandang fisik, enggak. Karena ini kan sistemnya menyamakan dengan versi animasi, enggak harus sama dengan animasi sebenarnya iya, tapi kalau kita lihat di proses wawancara Azula dan teman-temannya ini, sempat gue lihat mereka udah kurusan men, karena proses syuting dari Avatar season pertama itu udah terjadi 2 tahun lalu. Dan sekarang mereka udah kurusan, termasuk juga dengan Katara itu udah kurusan guys. Jadi ya kita kan lihat bagaimana aksi mereka yang lebih animasi akurat lagi menurut gue gitu. Jadi lebih menjanjikan lagi di season kedua dibandingkan season pertama. Season pertama jelas hanya menjadi landasan perkenalan kepada orang yang awam yang nggak nonton Avatar versi animasinya. Nah season kedua itu kan karakternya sudah terbangun semuanya, tinggal kita akan melihat perjalanan dari Aang, Sokka, Katara, kemudian juga Zuko, Paman Iroh, Azula juga akan menyusul ke Ba Sing Se, di mana kan ketika apa ini diculik, si tim dari Aang ini marah besar, akhirnya yang menculik apa itu mengatakan kami menjualnya ke arah Ba Sing Se. Jadi mereka akan menuju ke Ba Sing Se. Nah ngomongin Top Beifong, sebenarnya kita kan udah post lama proses latihan dari pemeran pengganti dari Top Beifong dan juga beberapa stuntman. Gue sempet ngeliat gitu, entah pemeran pengganti atau dialah yang menjadi Top Beifong, itu sudah ada koreografinya dan juga ada simulasi-simulasi efeknya guys. Menurut kalian percaya dengan video yang di awal ketika tim karakternya pura-pura nggak tahu dan dilanjutkan apa enggak gitu ya? Menurut gue mereka justru sudah mulai syuting dengan spare waktu 2 tahunan itu, kayak menurut gue Netflix itu udah menyelesaikan separuh film mereka gitu. Jadi mereka tinggal menambahkan beberapa syuting-syuting ulang. Jadi gue penasaran dan juga curiga jangan-jangan memang udah dipersiapkan lah season kedua ini jauh-jauh hari gitu. Jadi mereka tinggal, walaupun belum syuting secara total, yang jelas mereka sudah mempersiapkan siapa aktor topnya, siapa bagaimana nanti
pertempuran battle akhir antara Raja Api Ozai melawan Aang. Di sini kita akan melihat Aang yang sudah menguasai 4 elemen. Wow. Nah, sejauh ini bagaimana menurut kalian dengan diumumkannya season kedua dan juga season ketiga dari Avatar versi Netflix ini? Apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian benar-benar khawatirkan dari sini, guys? Dan kalau gue sih jujur, terakhir kita akan bahas masalah kekhawatiran. Semoga ya di season kedua dan juga season ketiga mereka lebih konsisten, lebih banyak komedinya, karena kita kenal Aang itu kan bener-bener leluconnya banyak gitu. Kalau season pertama agak lebih dark, itu nggak masalah karena Aang kan baru kehilangan, dia baru muncul lagi setelah 100 tahun, jadi wajar banget dia baru memahami situasi. Nah, kalau spare waktunya kan antara season 1 dan juga season kedua, perjalanan Aang udah mulai banyak kenal orang, udah mulai deket sama Sokka dan juga Katara, jadi unsur-unsur dari beberapa komedinya tuh harus lebih banyak ditampal dan bener-bener karakter harus lebih kayak bersahabat lagi, jangan terlalu kaku lagi, guys. Dan kita akan melihat bagaimana usaha dari tim Netflix memperbaiki semua ini, guys, karena kita tahu sendiri Aang itu ya bercanda gitu. Menurut gue lebih seneng penggambaran Aang itu di versi aktornya di luar, ketika dia interview, masuk ke talkshow, bercandaannya itu lebih Aang menurut gue daripada di Aang season pertama. Jadi kita akan lihat bagaimana itu. Sokka juga jangan terlalu putih ya, kalau bisa agak lebih gimana ya, lebih agak kucel dikit lah, jangan terlalu mempesona kayak gitu. Dan juga terakhir Suki, kalau bisa dengan ketenaran ini, Suki adalah kayak salah satu nyawa dari season kedua sih, jadi lebih banyak Sukinya gitu ya. Dan juga kita akan melihat bagaimana pertarungan antara Kyoshi Warrior melawan tim Azula. Mei, terutama Mei kayaknya sekarang udah mulai kurus ya. Mei, gue bukan ini ya, gue maaf banget buat teman-teman yang gue juga gendut ya, gue juga kayak gemoy, tapi ini karakternya akan lebih dapet bila kayak aktornya itu lebih, pergerakannya itu lebih cepet, lebih tegas sesuai dengan animasinya menurut gua gitu, guys. Nah, itu sendiri tergantung perspektif, tapi ketika dia diberikan screen time lebih banyak dan ternyata bagus, itu semua sih masih bisa dimaafkan, guys. Nah, sejauh ini thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita terkait dengan pengumuman dari season 2 dan juga season ketiga dari Avatar The Last Airbender versi Netflix. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you, guys.